Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Firas Naufal, Prodi MTP 3B. Di sini saya akan memaparkan mengenai persiapan pengoperasian lokomotif Lok DE. Nah, pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang pemeriksaan sebelum naik lok, pemeriksaan sudah naik lok, prosedur menghidupkan mesin diesel, pemeriksaan sudah mesin diesel hidup, prosedur mematikan mesin diesel, dan prosedur meninggalkan lokomotif atau setelah dinasan. Nah, langsung saja pada materi yang pertama. Nah, pemeriksaan sebelum naik lokomotif itu ada 6 poin. Yang pertama ada pemeriksa adanya keretakan, keausan, baut-baut yang kendor ataupun lepas. Selanjutnya diperiksa mengenai tentang kebocoran, diperiksa mengenai bahan bakar pada gelas juga, diperiksa posisi kan-kan udara, memeriksa kondisi selang airbag, dan yang terakhir memeriksa kelengkapan inventaris lokomotif dan gunung item harus siap dipakai dan dalam kondisi yang baik. Nah, selanjutnya pemeriksaan sesudah naik di atas lokomotif. Nah, yang pertama jauhkan benda-benda asing, tools dan sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Selanjutnya, periksa minyak pelumas mesin diesel dengan menggunakan dipstick. Lalu periksa juga minyak pelumas governor mesin diesel. Periksa minyak pelumas kompresor. Periksa juga air pendingin. Periksa minyak pelumas gear fan radiator. Periksa minyak pelumas gear case main generator. Periksa pengaman overspeed mesin diesel. Nah, ini dalam kasus ini harus dalam posisi reset. Dan terakhir, periksa keran governor kompresor. Nah, untuk ini kondisinya harus dalam posisi terbuka. Nah, selanjutnya menghidupkan mesin diesel. Nah, untuk di lok seri CC201, seri yang pertama sampai dengan 38, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, gagang total handle harus dalam posisi netral. Dynamic brake juga dalam posisi netral, reverser handle dalam posisi netral juga, dan semua CB dan saklar baterai dalam posisi on. Nah, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah ICS tempatkan pada posisi pump atau pompa bahan bakar, yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI atau sekitar 2,8 kg per cm persegi. Nah, setelah tekanan bahan bakar tercapai, ICS tempatkan pada posisi start atau menghidupkan mesin diesel. Dan selanjutnya, pertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Nah, setelah itu, belum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, maka jangan pindahkan ICS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Nah, selanjutnya, masih dalam menghidupkan mesin diesel, tapi seri CC201, seri ke-39 sampai 72. Nah, sama dengan seri yang sebelumnya, harus ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu gagang total handle, dynamic brake, dan reservoir handle harus dalam posisi netral. Semua CV dan saklar baterai dalam posisi on, dan tambahan itu ada ICS, ini harus dalam posisi start. Nah, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah tekan tombol pompa bahan bakar atau FPRB yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar, dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI atau sekitar 2,8 kg per cm persegi. Setelah tekanan bahan bakar capai, tekan tombol hidupkan mesin atau IST sampai mesin diesel hidup. Nah, sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, maka jangan pindahkan ICS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. Nah, yaitu coba perabahan otomatik dan lokomotif itu sendiri. Lalu periksa meter tekanan minyak pelumas mesin diesel not 8 minimal 4,6 kg per cm persegi. Lalu periksa meter tekanan minyak bakar, yaitu 2,8 kg per cm persegi. Lalu periksa tekanan angin penyeimbang, yaitu harus dalam kondisi 5 kg per cm persegi. Periksa tekanan angin saluran pipa, sama juga, yaitu harus dalam kondisi 5 kg per cm persegi. Lalu coba periksa dengan pedal apakah dapat berfungsi dengan baik. Lalu coba juga bel penghapus kaca atau wiper, klakson, lampu sorot, lampu semboyan harus dapat berfungsi dengan baik pula. Lalu periksa apakah governor kompresor dapat bekerja. Ini
Untuk cut in harus dalam posisi 8,8 kg per cm persegi dan cut out 9,8 kg per cm persegi. Lalu setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan terlebih dahulu, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu letakkan gagang tenaga atau total handle pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai dengan kondisi idle. Lalu tunggu kompresor sampai bekerja cut out. Lalu, dan yang terakhir putar atau tekan tombol matikan mesin. Lalu setelah kita selesai menggunakan, lalu kita akan meninggalkan lokomotif atau setelah dinasan, maka hal-hal yang harus dilakukan yaitu kerjakan rem tangan atau independent brake, letakkan throttle handle pada posisi netral, letakkan reversal handle pada posisi netral pula, posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off, lalu posisikan semua saklar dan badai switch pada posisi off pula, dan tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Nah, sekian pemaparan pada bab ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.